Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Bintang tamu yang malam hari ini ada di samping saya adalah Rena Diana. Rena, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Pernah, waktu aku zaman kelas 2 SMA dulu. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh gini, aku waktu itu masih duduk di kelas 2 SMA. Waktu jam istirahat, sekitar jam 10 pagi lah ya. Setengah dari siswa di kelas itu nggak beristirahat, artinya mengerjakan. Ada dalam kelas ya? Iya, ada di dalam kelas. Artinya masih mengerjakan tugas gitu. Nah, udah jam masuk, kita semua masuk. Dan keadaan siswa semua tuh biasalah anak-anak ribut gitu kan. Ya main, kalau nggak ada guru tahu sendiri lah ya mainin gimana. table kayak gitu biasa. Udah gitu katanya si guru ini tuh masuk ke dalam kelas dan sama sekali nggak bisa lihat kita maupun dengar kita yang segitu berisiknya. Nggak ngelihat segitu Sama banyak sekali. anak murid di kelas. Betul, Terus? Nah udah gitu kita pun satu kelas dibikin kayak nggak lihat sama sekali guru itu udah masuk. Sampai ibu guru saya tuh waktu itu, kalian pada kemana? Marah-marah gitu kan. Pada kemana gimana Bu? Saya udah masuk dari tadi, dari jam 11 tadi katanya gitu. Ibu, kami semua ada di ruangan kelas bahkan ya. Menurut kamu kenapa tuh bisa kayak gitu? Wah, saya kurang tahu sih ya Mas ya. Maksudnya itu sih lumayan mengerikan sih ya buat saya, tapi sempat sih ada beberapa alumni juga saya mendengar bahwa sering ada kejadian yang seperti itu dan macem-macem ceritanya gitu. Jadi emang sekolahnya lumayan. Iya, karena dulu memang sekolah dulu sih udah bangunan Belanda zaman dulu sih, sekolahnya udah lama gitu. Oke, tapi nggak ada ini kan kejadian kayak di sekolah tuh yang kesurupan massal apa Banyak, gitu. udah. Oh, sering juga iya, kejadian sering, kayak gitu? sering. Karena sekolahnya juga arsitekturnya masih bangunan-bangunan Belanda sih. Kamu pernah kesurupan kayak gitu? Kalau aku sih belum ya. Cuman, Belum, jangan mudah-mudahan ya, termasuk malam hari ini. Iya, Mudah-mudahan baik-baik aja ya Rena Oh, ya. jangan. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mengirim guna-guna karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sekar. Selamat malam Sekar. Selamat malam. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Saya mempunyai warung dan 2 karyawan. Warung saya ini setiap harinya ya pesat lah, sangat ramai. Laris ya? Laris. Warung apa ya kalau kamu boleh tahu? Warung makan. Makanan? Iya. Oke, lalu? Lalu tetangga saya sama profesinya seperti saya. Kedatangannya pada hari itu saya sangat curiga ya. Dia membawa air dan menyiram-nyiram di depan warung saya sambil ya bercanda sama saya tapi mencicipi semua makanan. Tidak seperti biasanya. Oke. Nggak lama, 3 hari, itu warung saya sepi. Kecurigaan saya sama dia udah besar dong. Terus saya pergi ke dukun. Saya carilah orang pintar gitu. Untuk apa? Ya, untuk meyakinkan kecurigaan saya. Lalu? Dan ternyata benar dia menjahili warung saya. Akhirnya saya nekat menjahili dia kembali. Jadi ini menurut orang pintarnya warung Mbak Sekar ini dijahili sama tetangganya yang Iya. punya usaha yang sama. Iya. Lalu Mbak Sekar membalas. Iya. Dengan cara seperti apa? Saya taburi pakai tanah kuburan. Tanah kuburan. Iya. Di tempatnya dia usaha. Iya. Terus 7 hari kemudian bangkrut. Bangkrut dan dia juga meninggal. Sampai meninggal. Iya. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Tujuannya yaitu setelah dia meninggal, saya jadi Merasa terancam atau merasa dihantui atau merasa bersalah?
saya jadi sering kesurupan. Dan setiap saya bakar kemenyan, kan saya bakar kemenyan itu, saya sering dinampakin gitu, sosoknya seperti kuntilanak. Oke, baik, mudah-mudahan malam hari ini gangguan-gangguan dan teror gaib itu bisa selesai. Dan mudah-mudahan ya Mbak Sekar sudah menyadari apa yang telah dilakukan sebelumnya ya. Kami akan ajak Mbak Sekar untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sekar, dengan tanggal lahir 20 Mei 1992. Sosok yang memiliki karakter yang mudah sekali sakit hati. Saya melihat sosok Sekar seperti orang yang ketakutan sekali. Saya merasakan adanya aura negatif yang ada di dalam dirinya Sekar. Adanya saling menyerang dengan menggunakan ilmu hitam kepada orang lain akibat iri hati melihat kesuksesan seseorang. Saya melihat sosok kuntilanak di dirinya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan duduk mana. Sekar, dengan tanggal lahir 20 bulan 5 1992. Sekar punya usaha kuliner. Dia punya 2 orang karyawan, tapi tetangganya adalah saingan bisnisnya, punya usaha yang sama. Waktu itu satu hari Sekar melihat tetangganya itu melakukan sesuatu di depan warungnya, dan Sekar tanya, mengkonfirmasi ke orang pintar, ternyata memang dia dijailin oleh tetangganya itu. Makanya Sekar mengirim balik, kirim guna-guna tetangganya dengan menggunakan tanah kuburan. 7 hari setelahnya, usaha tetangganya bangkrut bahkan sampai meninggal dunia. Tapi belakangan Sekar merasa sering diganggui dan dapat teror gaib ya. Ada sosok seperti kuntilanak setiap melakukan ritual. Makanya datang ke sini untuk menghentikan semuanya. Betul? Ya, saya lihat juga dari mukanya juga udah kayak kuntilanak sih. Si Sekar, mohon maaf. Tapi saya ngerasa mukanya Sekar tidak seperti muka orang biasa. Jadi kalau orang betul lihat matanya berubah. Jadi saya lihat mukanya kayak kuntilanak gitu ya. Terus udah gitu. Agak merinding ya. Agak Iya, dari tadi cara ngomongnya juga Dari matanya itu loh, Mas. cara ngomongnya juga aneh juga gitu ya. Iya. Jadi kayak wajar gitu. gak wajar gitu loh. Iya, jadi Saya nggak yakin dia masih sekarang apa bukan. yang bener setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Jadi sebenarnya dia udah dikuasain sama kuntilanak gitu. Dia sudah dikuasain tuh itu. Ada bau. Saya biarkan aja tunggu dulu di situ. Tunggu Saya pengen energinya lihat melemah dulu ya. sampai dia meloyo dan melemah. Kan pasti ada kapasitinya. Ada Mas, aman nih, kapasitas. Mas. Ini aman. Oh, dia nggak akan saya biarin. Oh my god. Masih tahan. Kuntilanak. Kok nyerang ya, Roy? Iya. Aku tuh kalau misalnya diizinin aku juga pengen nyerang sih, cuma saya Kasihan dianya tapi. iya Kasihan sekarang. Biasanya ada kuntilanak yang memang nyerang, cuma dia masih takut-takutin, tapi ini nyerang. ambilin baik. Satu, dua. Satu aja. Rena kamu pegang.
harus saya bakar kamu. Sekar. Mbak Sekar. Mbak Sekar. Sekar. Udah balik? Ya. Dia buka matanya ya. Satu. Makin merinding nih. Ya kita harus ya hati-hati supaya itu nggak kejadian aja. Tetap waspada gitu. Oke. Mbak kok serem banget sih? Saya juga Mas. Capek makanya tuh saya datang ke Kak Roy. Saya udah nggak tahan badannya. Setiap malam Jumat. Ini setiap malam Jumat. Iya. Untuk apa ya? Betul. Supaya usahanya lancar atau supaya bikin usaha orang lain hancur? Itu dua hal yang beda loh. Awalnya untuk buat usaha dia sepi. Dan Awalnya gimana buat- untuk bikin usaha orang hancur? Iya. Lalu kemudian setelah emang itu udah hancur, Ya, saya berharap untuk usaha saya semakin meningkat. dan beneran lancar usahanya setelah Lancar, tapi sayangnya Mas. oh lancar saya tapi nggak tahan. nggak tahan karena sering ada yang tadi Iya. bilang kuntilanak. Oke, Roy, ada kaitannya nggak? Sorry Renal, saya mau tanya tentang dengan ritual dan juga kuntilanak yang sering dia lihat. Ada kaitannya, banyak kaitannya sekali. Jadi terhubung satu sama lain seperti itu. Jadi ngeliat Mbak Sekar, saya ngeliat kuntilanak. Rambutnya panjang banget, terus kayak sisir-sisir gitu. Iya. Kamu punya itu yang coba ada sisir gak? Sisir. Kau mau nanya apa, Ren? Cina ya. Ini aku mau tanya, apa namanya apa ya? Kalau persembahan lah ya, itu setiap malam Jumat ya Malam tadi. Jumat. Itu apa aja sih yang disediain? Ini kemenyan saya bakar. Terus tanah Boleh lebih keras nggak? kemenyannya setiap malam Jumat saya bakar waktu hari maghrib. Setiap malam Jumat kemenyannya dibakar. Iya. Ini kemenyan saya bakar. Terus tanah Boleh lebih keras nggak? kemenyannya setiap malam Jumat saya bakar waktu hari maghrib. Setiap malam Jumat kemenyannya dibakar. Iya. Terus apa lagi? Terus ini kembang saya tuang airnya buat wangi keadaan ke warung saya. Apa? Biar warung saya itu walaupun makannya sudah lama tetap wangi. Tetap wangi. Walaupun makanannya sudah lama tetap wangi. Jadi maksudnya Magic. Ini makanan basi atau makanan memang yang udah lama tapi nggak basi gitu? Bisa ini ada ya makanan yang udah lama mungkin nggak basi. tega banget Makanan sih yang nggak Mbak. basi nggak ada kali, semua basi. Iya begitu udah, berarti dia juga makanan basi. Iya, memang. Mbak makan makanan yang sebenarnya udah lama dibikin, makanan basi.
Oke, nggak usah dijawab. Kami bisa ambil kesimpulan. Ya, kita bisa ngambil kesimpulan sendiri. Iya. Intuisi saya berkata bahwa coba kamu taruh menyan yang kau tekan itu ke atas, ke arangnya. Berarti dia manggil dong. Berarti dia mau manggil. Manggil dong. Aku pengen panggil sang kuntilanaknya datang. Yakin dong. Bagaimana rupanya, bagaimana kegilaannya kuntilanak itu. Kayaknya makin merinding. Tapi ini ada rambut juga saya dapat. Ini ada rambut juga saya waktu tidur. Rambut? Aku suka dengan rambut. Rambut siapa dan rambut apa? Untuk apa? Saya nggak tahu rambut siapa waktu saya tidur. Di bawah bantal. Ada rambut. Di bawah bantal tiba-tiba ada rambut itu. Iya. Ini memang agak-agak aneh nih si Sekar. Memang punya kekuatan magis gitu loh. Tapi dalam bidang kegelapan. Iya. Sosok kuntilanak yang mendominasi hidupnya. Jadi kemanapun dia melangkah pergi nih, itu kuntilanak tetap ikut di situ. Tidak akan pernah lepas kepada Sekar. Saya ada banyak pertanyaan di kepala saya sih ya. Apa jadinya kalau rambut itu hilang? Itu rambut kuntilanak ya. Iya. Itu kamu ngambilnya di bawah tempat bantal kan? Ada sendiri Kak Roy. Saya nggak tahu.